Untuk dokter dulu kali ya, Dok, apakah ada, kan banyak ada beberapa yang, eee, melakukan bayi tabung, cuman akhirnya mungkin ada kendala-kendala sama perkembangan anaknya. Nah, bagaimana sih Dok, untuk supaya, orang-orang yang pengen eee, mempunyai bayi tabung tapi benar-benar, sehat gitu loh. Sehat sampai dia lahir, sampai dia besar pun dia tetap sehat. Nah, buat Jessica ada nggak sih, perbedaan saat, hamil, kedua dan pertama dan kedua dengan hamil bayi tabung ini? Terima kasih. Ya saya jawab dulu. Jadi sebenarnya kalau dibilang, oh kalau orang hamil bayi tabung nanti anaknya kenapa-kenapa, ini sebenarnya mitos. Justru dengan bayi tabung, kemungkinan anak kenapa-kenapa itu akan jauh lebih kecil. Kenapa? Karena pada saat proses bayi tabung itu kita melakukan seleksi dulu. Sedangkan kalau tidak bayi tabung kan seleksi alam nih, kita nggak tahu yang jadi apa gitu. Jadi sebaiknya diluruskan. Kenapa kok bayi tabung itu anaknya menjadi kenapa-kenapa? Itu karena mungkin usianya sudah tua, orang yang sudah susah gitu ya. Tapi dengan teknologi PGT-A tadi, itu justru sebaliknya. Kita sudah 98 to 99% sure, yakin 98-99% yakin bahwa baby ini secara genetik normal. Jadi yang Down syndrome, Patau syndrome, Edwards syndrome, Jitu-Child syndrome yang banyak itu sudah kita seleksi dulu 98-99%. Sehingga justru sebaliknya, kalau kita melakukan IVF dengan PGT-A, resiko kejadian anaknya yang tadi cacat kromosom itu sangat minimal, sangat kecil gitu. Jadi pesan saya adalah cobalah untuk mencari tempat klinik yang memang sesuai, yang cocok untuk Anda, dan program yang menurut dokter tersebut cocok untuk Anda gitu. Karena memang teknologi saat ini sudah sangat maju, dan di Indonesia saja sudah ada seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi kalau menurut saya jauh-jauh untuk mencari ke luar negeri gitu ya. Ini contohnya Jessica sama Vincent aja kemarin waktu operasi hidung ke Korea, tapi IVF-nya di Indonesia. Nanti boleh tanyain kenapa kok dia pilih di Indonesia gitu ya. Monggo, silakan. Yang tadi pertanyaan kedua apa? Tentang perbedaan hamil anak pertama, kedua, dan ketiga, bedanya apa gitu ya. Tapi Dok sebentar, untuk apa namanya, untuk bayi tabung sendiri itu usia berapa sih Dok, maksimal? Nggak ada usianya. Pasien saya kemarin usia 47 itu masih IVF. Kebetulan mereka belum punya baby ya, punya baby. Jadi nggak ada maksimalnya. Sejauh sel telur dan sel spermanya ada. Karena di Indonesia belum boleh pakai sel sperma atau sel telur orang lain. Kalau di luar negeri sudah boleh. Donor, sperm donor. Jadi kalau ingin datang kayak Vincent, cantik kayak Jessica gitu, pinjem donor gitu. Nggak boleh, di Indonesia nggak boleh. Dan itu kita harus memakai sperma dan telur dari pasangan suami istri yang sah. Ya Kak, untuk perbedaan masa-masa trimester pertama gitu ya, yang ngidam-ngidam gitu. Bedanya sih dulu waktu anak pertama El dan Don, yang kedua itu tetap ada mual, tetap ada masuk anginnya, tetap ada. Tapi yang kali ini nih terasa lebih fantastik, bombastik ya. Jadi hampir tiap hari itu aku nggak nafsu makan, terus kayak mual, muntah-muntah gitu. Inilah suamiku yang sabar menghadapi gitu, support juga. Jadi ya sampai di hari ini sih udah ngelewatin apa ya, berat-beratnya sih. Kemarin tuh sempat juga kayak bed rest, istirahat di tempat tidur, soalnya ngerasa lemes banget kan, mual-mualnya gitu, karena nggak nafsu makan gitu. Bedanya sih itu, yang kali ini lebih sensitif ya Mas. Tapi untuk makanan sendiri ini nggak sih, perlu ekstra gitu? Enggak sih, justru karena aku kan nggak ada nafsu makan nih, jadi kayak nggak tahu mau makan apa, nggak mau makan gitu, kayak justru jadi apa ya, jarang minta